Oke. Oke, hari ini kan kita mau bahas soal IHSG nih, Ci, bandar versus retail. Benar. Mungkin kita bahas dari IHSG-nya dulu Mm, ya. Kalau dari bulan November sampai sekarang, kayak IHSG kan downtrend banget ya. Kemarin benar. turunnya kayak, wah 2 minggu lalu sih parah banget ya itu kan turun sampai Parah. paling rendahnya itu 6.500 itu dari apa all time high-nya 7.800 ya, 7.900 bahkan. Benar. Mm-mm. Benar. Nah, itu tuh sebenarnya kenapa sih Ci bisa separah itu? Apakah karena foreign itu keluar semua atau mungkin dari bandar-bandar sahamnya ini pada cabut atau kenapa sih sebenarnya? Ya mungkin kalau IHSG seperti kita tahu kan sejak dari tahun lalu tuh udah mulai kayak keseok-seok ya kenaikannya, mulai dari yang suku bunga The Fed, habis itu udah sinyal lebih positif, mau nggak udah nggak akan ada naik tapi mulai ada penurunan, itu udah mulai oke Mhm. tuh, sempat lumayan naiknya marketnya. Ya. Kemudian habis itu Trump naik, itu juga asingnya yang tadi udah mulai ada sedikit inflow akhirnya ketahan. Oh ya, sebelumnya yang China, jadi China itu kan dia ini memberikan stimulus ke beberapa sektor di ekonomi dia, itu membuat dana yang dari asing yang dari Indonesia itu akhirnya kabur. Mereka start selling banking sector. Itu mulai Mhm. dari BRI waktu itu 5.000. Jadi sempat rebound udah lumayan tuh. Nah, sempat karena asingnya mulai cabut balik ke China, China kan udah oversold banget kan. Iya Jadi benar. mereka invest ke sana, otomatis mereka harus jual atau harus reduce posisi mereka di negara yang mereka kebetulan emang udah mungkin udah cuan juga ya, Iya. dari currency mereka cuan, dari saham juga cuan, ya mereka mulai reduce. Habis itu Trump naik, wah ini kayak Trump sistemnya kan selalu proteksionisme, jadi memprotek negaranya dia. Ya asing pikir wah ini zamannya Trump, mereka waktu itu kan marketnya lumayan bagus, Iya. jadi akhirnya balik lagi ke Iya. US. Jadi dana yang di sini tuh terus deras dibuangin, di outflow dari asing. Mhm. Nah, abis dari itu awal tahun ini kan beberapa result dari banking memang nggak Kurang ya. begitu bagus ya. Benar. Kurang Jadi bagus. itu men-trigger juga for sale, bukan for sale, aksi jual. Mhm. Nah, banking sector dijualin sebagai the biggest market cap, ya udah dong indeksnya ke turun. Nah, untung waktu tahun ke lalu tuh masih ada saham-saham PAPP yang market cap-nya tuh gede-gede. Cuma sayang banget tiap kali ada berita MSCI, FTSE itu selalu ada drama gitu Benar. kan. Terus-terus. Oh, ada drama. Udah enak-enak, udah wah kita nggak apa-apa deh market minus, yang penting kuartal Mhm. kita hijau gitu kan. Terus ada tiba-tiba ada drama. Jadi kemarin juga ada drama yang mendadak sekali bilang, oh ini nggak jadi Untuk di indeks. announce itu tidak akan masuk MSCI. Ya. Jadi seminggu sebelumnya, padahal rencana kita tuh ya eh, minggu mendekati MSCI itu kita udah start mau trimming sebagian, jaga-jaga kalau nggak masuk MSCI. Ternyata MSCI itu front run, jadi dia udah kado seminggu sebelumnya udah ngasih pengumuman bahwa itu nggak akan masuk. Ya udahlah, Nah, terjadilah koreksi beruntun. Kemarin kan BRI resultnya kurang begitu bagus awal-awal, habis itu Mandiri kemarin resultnya kurang. Jadi karena Mandiri resultnya kurang bagus, ada salah satu sekuritas asing yang juga memberikan rekomendasi sell, dan itu membuat mhm. investor asing yang memang under their coverage atau memang menjadi klien mereka juga menjual secara masif gitu. Jadi memang beberapa faktor juga selain rupiah, juga makro kita juga yang belum begitu kondusif juga, mungkin juga peralihan dari pemerintahan gitu. Dan bandar-bandar juga lagi uh, konsolidasi juga kelihatannya. Iya, jadi makanya itu ya kenapa bisa sampai turun sedalam itu ya. Dan sebenarnya mungkin kalau kemarin banget nih hari Senin kan baru mulai naik tuh lumayan ISG Iya, 2% ya kemarin. Itu tuh benar. sebenarnya ada recovery atau belum sih, Ci? Uh, ini sebenarnya kemarin itu naik karena dipimpin oleh saham-sahamnya Pak Pepe yang hampir semua sahamnya dia tuh serentak Iya naik. benar. Market yang brand aja mungkin sekarang tetap di top one kali, antara one or two Ya. ya, balapan sama BCA. Dan kemarin juga banking mulai ada rebound, technical rebound dari Bank Mandiri, karena Mandiri waktu nyentuh di bawah 5.000 terus dia mulai bounce back ke atas 5.000, aku juga lihat teknikalnya udah mulai bagus. Hmm. Jadi memang banking ada technical rebound sama antisipasi untuk
dia punya dividen kan udah deket-deket Udah nih. mau deket dividen. Iya, banyak kan yang Bank Mandiri 60% dividen payout ratio, kemudian BRI kalau nggak salah 80, BNI mungkin kurang lebih di angka-angka yang sama sekitar segitu. Oke, oke. Nah, itu kan mungkin tadi udah bahas soal ya paling sering yang ngegerakin market kita tuh ya saham-saham PPP, kalau nggak ya big banks. Sebenarnya Benar-benar. kemarin ini news juga nih kalau big ya, terutama di harga-harga udah setelah mereka drop lumayan dalam juga tuh dari akhir tahun 2024 kemarin. Itu tuh ngaruh nggak sih, Ci? Sebenarnya? Sorry tadi agak keputus kamu punya Oh iya, sorry. Kalau news-news gimana? soal big banks mereka mau buyback sahamnya itu tuh sebenarnya ngaruh banget ya. Salah satu Oh, kayak sentimen yang sih. ngaruh tapi nggak significantly sampai bisa membuat saham itu terbang tinggi karena buyback itu nggak boleh narik ke atas. Jadi mereka tuh nggak boleh semua buyback itu nggak boleh makan ke atas. Mereka cuma bisa nahan. Jadi misalnya ada bantingan, ada yang jual, mereka cuma bisa beli beli gitu. Biar harga itu nggak turun terlalu dalam. Tapi mereka tuh tidak in a posisi menggunakan buyback ini untuk beli. Jadi ditarik ke atas itu nggak boleh. Memang ada aturan buyback. Tapi untuk menahan laju penurunan bisa. Tapi untuk bikin harga sahamnya ini rebound, kita butuh institusi asing atau butuh local fund yang masuk karena retail juga udah cukup banyak di BRI. Mungkin itu juga membuat market kita juga bankingnya kayak jadi seret ya karena Iya. kan pindah-pindah ke sektor lain. Oke, nah mungkin kita bahas lagi dikit nih, Ci. Kalau misalkan kan tadi topiknya retail versus bandar nih. Mungkin Benar-benar. yang disebut sebagai bandar di IHSG kita tuh siapa aja sih orang-orang? Apa aja ke foreign, ke institusi, terus kira-kira kayak kan bisa dilihat tuh dari broker summary-nya. Nah, Benar. sebenarnya disebut sama broker bandar tuh apa aja sih yang perlu kita para retail itu ketahui? Ya, mungkin kita akan karena kita ngomongin soal investor retail dan siapa itu bandar. Jadi mungkin retail teman-teman kita perjelas dulu bahwa retail itu adalah individu yang berinvestasi di pasar modal dengan modalnya pribadi. Jadi bukan menggunakan dana orang yang biasanya ya. Jadi bukan institusi besar. Jadi benar-benar mereka menggunakan dana sendiri dan beli saham dalam jumlah yang terbatas biasanya dibanding dengan institusi atau bandar. Nah, apa itu atau siapa itu bandar? Kalau bandar itu sering merujuk ke investor besar atau bisa juga institusi yang punya modal besar dan bisa mempengaruhi pergerakan harga saham melalui transaksi yang jumlahnya cukup besar. Dan mereka juga punya strategi khusus nih. Jadi mereka nggak cuman kayak beli-beli doang, mereka udah punya strategi kapan mereka saatnya akumulasi, kapan saatnya distribusi, bahkan ada beberapa yang boleh kita bilang kayak menggoreng gitu ya. Sebenarnya bukan dalam arti benar-benar menggoreng, tapi mereka kan harus jaga ini investasi dana yang cukup besar yang mereka kelola. Jadi mereka harus kapan yang mereka akumulasi, biasa diakumulasi itu pelan-pelan. Dan kalau udah banyak, udah di kandang semua kalau orang bilang, nah mungkin biasanya tuh mulai ada keluar berita. Tapi sebenarnya bukan berarti itu emiten juga, belum tentu emiten, tapi mungkin mereka yang punya analisa khusus, mereka udah mengadakan research, mereka tahu nih bahwa ini perusahaan berpotensi, misalnya ada M&A berpotensi mau merger nih, mereka udah mungkin udah company visit, udah ngobrol-ngobrol, udah tahu nih, oh ini company kayak boleh nih. Nah mereka mulai akumulasi, habis itu mungkin dari company sendiri, dari emiten juga udah mulai ada berita-berita. Nah pada saat itu mungkin kalau biasanya sih perlu waktu untuk meng-create partisipasi publik ya. Jadi untuk retail-retail tuh mulai masuk. Nah retail masuk, tapi biasanya itu masih di awal-awal tuh masih oke lah. Tapi kalau udah sampai FOMO, udah sampai, kalau biasanya tuh aku suka bayangin, kita kalau ke kafe terus kiri kanan udah ngomongin sama-sama nih, waduh ini kayaknya udah banyak nih retail yang pegang. Nah biasanya kita udah mulai harus hati-hati mulai antisipasi kalau misalnya terjadi gerakan turun, kita udah harus siap-siap juga take profit atau udah mulai memperhatikan nih kira-kira kok nih kiri kanan semua orang udah ngomongin saham yang sama ya. Misalnya contoh aja ya, tapi contoh ini bukan, kita nggak bilang PANI itu terindikasi dengan bandar, enggak. Tapi contoh misalnya di
live-nya siapa, itu ngomongin saham PANI, terus nanti ketemu siapa kamu ngeliat dia lagi webinar juga ngomongin PANI, atau nanti kamu ketemu teman-teman yang gimana bro lagi beli apa, oh gue lagi pegang PANI. Nah kiri kanan semua misalnya udah terindikasi pegang barang yang sama, kita udah mesti lebih Berarti ya. cautious. Jadi kita udah memperhatikan, wah ini kalau misalnya sampai ada koreksi di harga berapa, kita harus mulai antara udah mulai turun, kita mulai stop kerugian, bukan kerugian, jadi mantikan cuan kita jangan sampai tergerus. Benar-benar. Mungkin salah satu yang gampang terindikasi itu biasa gitu, coba deh cari deh pengalaman, biasa begitu deh. Terus mungkin kita bisa bilang kalau ciri-ciri bandar itu kayak gimana sih. Jadi biasanya punya modal besar dan punya kemampuan untuk menggerakkan pasar, dan dia bisa mengontrol supply and demand melalui strategi akumulasi dan distribusi. Jadi mereka bisa tuh one day mereka lagi akumulasi, tiba-tiba kayak kalaupun naik nggak bisa naik kenceng. Aku sering mengalami, kok nih saham kayak teknikalnya udah bagus gitu, udah siap terbang, tapi setiap kali break di angka tertentu itu susah banget. Contoh ya, tapi contoh sekali lagi ini belum atau tidak saya bilang ini bukan bandar, bukan. Jadi contoh Dewa itu 120 susah banget ngebreaknya berkali-kali dan setiap kali kayak nabrak tembok. Nah itu mungkin ada indikasi ada investor besar yang lagi akumulasi. Jadi saham itu nggak boleh naik dulu. Dan investor besar itu mungkin bisa juga nggak satu orang atau satu kelompok, mereka bisa juga beberapa institusi yang punya view yang sama. Jadi misalnya perusahaan A, dia ngelihat Dewa itu punya prospek, company B ngelihat bahwa oh nih Dewa ini punya calon investor baru yang menarik. Jadi mereka secara nggak sengaja itu meng-create, mereka akumulasi. Tapi kalau naik itu mereka tahan biar jangan dibelinya di atas. Biar nggak Kadang-kadang gitu. Iya. Dan kemudian salah satu ciri lain daripada bandar ya mereka menggunakan algoritma. Jadi punya bot trading, mengatur pergerakan saham. Kadang-kadang itu juga kita kalau lihat di broker asing juga, kalau kita mau makan misalnya, kadang-kadang suka ada yang tuh isengin bot-bot itu, bot asing. Jadi contoh satu, langsung robotnya langsung bekerja. Itu biasa pakai algoritma. Kemudian yang gampang sekali dilihat atau terindikasi lebih jelas adalah bandar ini sering terlihat di saham-saham yang likuiditasnya itu rendah, yang marketnya kecil, yang barangnya kering. Itu mereka suka karena mereka gampang untuk mengendalikan pergerakan harga saham. Jadi bisa membuat FOMO. Wah kayaknya, hari ini naik ARA gitu. Tapi kalau kita bedah, sebenarnya kalau kita lihat broker summary, kita bisa sebenarnya kita bisa memprediksi loh kalau ini kayaknya ada satu dua bandar yang selalu satu dua broker yang selalu ada di saham ini yang tipis ini, yang market cap-nya kecil atau yang likuiditasnya kecil. Likuiditas kecil dan market cap kecil itu biasanya disukain. Dan biasa broker yang mereka pakai tuh ya itu aja, ABCD misalnya. Nanti kamu lihat lagi berapa hari lagi ABCD top buyer. Nanti kalau naik tinggi kadang-kadang ABCD bisa jadi top seller kalau memang belum diperbolehkan atau mereka belum puas untuk akumulasi, itu bisa. Iya, masih nunggu atau masih ngumpulin ya. Ya kadang-kadang sih kira-kira begitu. Oke, nah mungkin kalau misalkan nama-nama brokernya Diki, apa sih yang harus kita retail ketahui nih, kira-kira broker ini tuh yang biasanya dipakai sama bandar loh, atau kayak broker ini yang biasanya dipakai sama asing, supaya ya para retail investor lebih bisa, kalau misalkan analisis pakai broker summary itu lebih ngerti lah, kira-kira ini tuh akumulasi bandar atau akumulasi retail. Iya, jadi kadang-kadang ada juga retail yang punya, aku punya waktu dulu ya, aku punya klien. Jadi klien aku ini retail, tapi retail yang mencoba untuk membandari saham tertentu. Ya awal-awal dia cuan, tapi belakangan akhirannya kalah karena dihajar oleh kepemilikan saham yang lebih besar yang dimiliki oleh
orang lain. Jadi ada di atas bandar tuh ada bandar lagi. Jadi bandar itu memang bukan berarti bandar bener-bener bandar juga. Kadang-kadang ada retail yang punya dana lebih, dia mencoba maintain, coba beli jual, tapi kemudian nanti ketemu lagi yang lebih besar, akhirnya digebuk, akhirnya itu akan rugi nih Iya. yang terjadi sama kayak klien aku. Jadi kalau misal broker itu susah diidentifikasi secara pasti, tapi umumnya mungkin teman-teman udah tahu broker yang sering banget disukain oleh retail, mungkin kalian udah bisa sebut ya bantar broker-broker apa yang retail itu suka, karena biasanya fee-nya murah. Iya. Jadi mereka bisa keluar masuk itu dengan ongkos yang lebih rendah. Kalau misal yang asing, biasanya asing itu suka sekali kalau ini mungkin kita bisa bilang kalau kita lihat nih AK, BK itu sering banget ada di saham-saham tertentu dalam jumlah yang cukup besar. Hari ini misalnya berapa hari dia beli, nanti ada saatnya beberapa saat kemudian mereka mulai take profit gitu. Mungkin kayak gitu. Oke. Nah, kalau gitu, gimana sih caranya kalau misalkan kita nih sebagai retail atau investor, cara kita indikasiin kira-kira bandar tuh lagi akumulasi atau justru bandar ini udah mulai jualan dan justru yang nampungin barang-barang bandar yang jual tuh justru retail-retailnya Iya, gitu. Jadi benar. kapan harus keluarnya dan kapan sebenarnya kita harus ikutan bareng bandar akumulasi saham itu. Mungkin kita bisa bilang gini, bagaimana sih cara retail menghindari jebakan bandar, ya kan? Benar. Biar kita tuh kagak kena FOMO, kagak kena tren. Iya. Mungkin yang penting banget sih aku bilang yang sering aku pakai ya kalau malam-malam atau sore setelah market tutup kan ada jeda tuh, karena sekarang kan broker summary itu udah ditutup. Jadi kadang-kadang aku suka pakai buat lihat. Oh, misalnya contoh ya, saham Ratu kemarin turun banyak. Terus kita lihat, oh ternyata yang beli itu salah satu adalah dia punya underwriter. Kalau underwriter kita punya keyakinan, oh ini kayaknya mungkin orang yang sangat paham deh mengenai company ini. Makanya mungkin kita bisa perhatikan broker summary, kita lihat siapa yang akumulasi dan siapa yang distribusi. Tapi kalau kita lihat yang distribusinya misalnya contoh kayak AKBK, ya udah kalau kita mau beli mungkin kita tunggu dulu sampai tekanan jualnya udah relatif lebih aman, udah flattening kalau saham itu masih prospek ya, kalau masih ada strong story atau secara teknikal belum patah tren, itu mungkin kita boleh tunggu. Jadi satu, perhatikan broker summary, kedua hindari saham gorengan. Nah Kak, gimana sih saham gorengan itu? Biasa saham yang volume transaksinya itu nggak terlalu banyak, terus naiknya tinggi tapi nggak ada alasan fundamental atau nggak ada story, nggak ada fundamental reason, terus bisa bergerak tiba-tiba, terus nah kayak itu mungkin bisa kita lebih hati-hati. Misalnya ada saham nih lagi naik arah atau lagi naik tinggi, tapi saya nggak denger gitu beritanya. Ada apa? Biasanya saya nggak berani rekomendasi atau nggak berani ngajak teman-teman beli karena saya nggak tahu ceritanya. Kecuali misalnya kita tahu nih, walaupun nih saham udah naik tinggi, tapi aku punya keyakinan dia punya turnaround story. Jadi turun ini hanya karena ada yang profit taking aja. Nah itu kita berani lah. Nah jadi ada story, ada perubahan fundamental nantinya. Nah itu masih oke deh. Tapi kalau gorengan naik tajam nggak ada alasannya, nggak ada story, agak hati-hati. Terus gunakan analisa teknikal. Tapi seperti pola transaksi biasa, kalau kayak kemarin kan kita baru webinar nih hari Sabtu. Nah itu kalau ada volume transaksi yang tiba-tiba naik, nah itu mungkin kita udah pantau nih apakah kalau naiknya baru di awal-awal itu kita bisa jadi peluang cuan kalau masih di awal-awal. Apalagi yang akumulasi misalnya brokernya itu aja. Jadi ada peningkatan volume dan teknikalnya mungkin terjadi dari turun dari rebound ke atas. Nah itu kita gunakan analisis teknikal. Terus jangan FOMO. Bandar itu suka banget menggunakan emosinya retail agar mereka membeli di harga tinggi kan. Iya, kayak teman-teman aku aja yang boleh dibilang juga orang udah senior di market gitu, bukan orang baru. Itu aja masih suka FOMO. Kayak contoh waktu itu, mungkin aku sebut contoh ya, karena memang ini kejadian real, kejadian nyata. Jadi si teman aku ini waktu itu Petrosi itu waktu harga itu berapa ya?
3.800 kali. 38 sebenarnya sih nggak tinggi tapi juga nggak murah kan. Dan Iya. ini orang nggak pernah ngomong saham Petro dari kemarin-kemarin. Tiba-tiba dia bilang, Petro sini bagus nih bisa 10.000. Dari kemarin dari harga bawah lu kemana aja gitu kan. Iya. Kok tiba-tiba lu FOMO di harga sekian. Waduh, aku udah mulai takut nih. Kok ini ya tiba-tiba dia mention about target price yang 10.000. Iya. Wah, ini kok kayaknya ada pasti ada orang yang ngasih tahu ini orang bahwa ini saham berpotensi ke 10.000. Nah, itu udah kalau udah mulai ada FOMO-FOMO gitu, aku udah mulai kurangin posisi. Bener aja kan nggak lama ternyata ada berita yang membuat harga saham itu ARB sampai harganya 2.500 apa 2880. Nah, iya, nah akhirnya dibeli di 38, cut loss-nya di 2880. Karena FOMO itu kan begitu turun kan takut dia kan dan kaget kan karena dia bilang nggak masuk MSCI, tapi dia bisa bilang loh bahwa kok aneh ya Petrosi nggak dibilang masuk MSCI, kenapa tiba-tiba ada beritanya ya masuk nggak masuk kriteria MSCI. Nah lu tahu terus kenapa dijual ya takut. Nah itu kadang-kadang itu psikologinya retail tuh sering kali terbawa ya antara FOMO naik atau FOMO turun gitu. Terus aku bilang ini lagi turun, aku sih hari kedua setelah Petrosnya ARB besokannya kan udah mulai lebih ada perlawanan. Iya. Aku bilang aku beli nih harga segini 2.829. Nah, ini murah nih di sini. Tapi tetap nggak berani cover. Nah, itulah karena psikologi dia udah kena. Iya. Jadi memang untuk menghindari jebakan bandar ya mungkin itu beberapa tips yang umum sekali yang dan kita bisa pakai. Iya, tapi emang tetap paling susah ya kalau ngomongin soal psikologi, apalagi kalau lagi kayak nggak enak banget marketnya, susah sih tetap. Iya Mau benar. apapun di market. Oke, nah ini aku udah buka question box di IG, jadi aku selalu bacain juga pertanyaan-pertanyaan dari followers. Oke. Nah, ini nih karena mungkin nyambung ya. Tadi kan kita udah ngomongin soal kayak ada news soal MSCI, news yang beredar di market. Gimana sih kita tuh mengkonfirmasi sebuah rumor di market, kayak misalkan rumor akuisisi, right issue, dan aksi korporasi lainnya? Ya memang nggak bisa kita pastikan karena rumor itu kadang-kadang beredar, tapi kita bisa tanya ke pelaku pasar yang memang aktif di misalnya contoh orang kita punya teman ini kerja sebagai equity sales di salah satu sekuritas misalnya, atau teman-teman kaya yang memang berkecimpung di komunitas kayak teman-teman di Cak investment misalnya, itu kan pasti mereka lebih ngerti daripada kamu nanya sama temen kamu yang kerjanya sebagai accounting gitu kan. Tiap hari cuma ngurusin angka, lu tanya itu ada rumor misalnya wifi mau akuisisi linknya, dia nggak ngerti lah orang dia tiap hari ngurusinnya keluar masuk duit ya. Nah tapi kalau dia ngobrol sama temen yang kerja di sekuritas atau udah punya jam terbang tinggi, udah punya pengalaman, atau aku bilang kalau ikut kayak live atau webinar kadang-kadang ada Q&A kan bisa nanya juga. Ada dengar nggak rumor misalnya WiFi mau akuisisi link? Oh ya memang lagi on proses, memang rumornya masih berjalan. Nah berarti kan walaupun itu belum bisa dipastikan, tapi kan memang ada yang dengar juga. Dan ada orang lain. Kalau kita bisa mengkonfirmasi beberapa source daripada kita punya informasi ini, kita nanya si A, si B, si C, ternyata lebih dari satu yang mengkonfirmasi dan mereka nggak saling kenal biasanya. Si A nggak kenal si B, biasa aku nanya, ini ada berita nih, company mau jual, denger nggak? Oh gue denger tuh. Terus aku nanya lagi sama si B, denger nggak bahwa emiten ini mau lepas anak usahanya? Oh denger. Nah ternyata kan itu nyambung tuh. Itu kayak kita merangkai pasal. Merangkai pasal itu kalau kita udah dapat potongan-potongan dari si A, si B, si C. Nah ini biasanya informasi atau rumor itu bisa menjadi something yang real. Walaupun kadang will take some time. Contoh Dewa, benar. Dewa udah dari berapa tahun kita ngomong dari 2023 kali 2023, 2000. Ya kan, lama banget. Iya, ini udah di-mention juga berapa kali tadi ya Dewa. Nah sebenarnya Dewa ini apa sih Ci? Boleh dibahas dulu kali, karena udah banyak yang nanya soal Dewa. Ya Dewa itu kan kemarin ada berita utang dikonversi menjadi saham. Walaupun orang bilang kalau orang yang nggak ngikutin, mereka bilang, itu dia dapat 75 loh. Tapi aku bilang dia beli naik loh dari 65 menjadi 75.
Berarti kan memang dia sangat serius untuk membeli saham Dewa ini. Dan memang kalau kita cek yang pegang atau yang mengkonversi kemarin itu bukan terindikasi dengan salah satu nama besar, tapi ada chances dia juga saham yang dipegang sekarang ini di harga 75 itu sangat potensi nanti seandainya diakuisisi sama uh, sama yang punya nama besar itu. Atau mungkin kita bilang gini deh, rumor. Jadi yang kemarin membeli surat utang ditukar saham itu benar-benar perusahaan kontraktor lama. Jadi bukan terindikasi dengan Pak Salim, tapi nggak nutup kemungkinan modal dia kan cuma 75. Kalau ini kita cuma berandai-andai ya, atau cuma mimpi nih bahwa kalau nanti Pak Salim mau beli, gue beli deh, cepet deh, lu jual gue. Dia ngapain di kontraktor pegang yang cash kan? Jadi Pak Salim ya. Iya, jadi kayak gitu. Oke, terus ini ada yang nanya juga nih, masih nyambung. Kalau corporate action yang bagus jelek itu gimana ya cara bedainnya? Misalnya Dewa, PMTH, ETD yang tadi buat bayar utang saham itu kan malah ngacir ya. Nah, gimana sih cara bedainnya? Kalau kira newsnya ini bagus, ternyata itu news yang jelek gitu untuk emiten tersebut. Iya, emang ada sih. Satu kita perlu baca untuk detailnya. Kita bisa baca di website kayak Kontan lah, investor lah. Kalau kita baca dan kita pahamin, emang ada corporate action yang jelek. Misalnya dia akuisisi, tapi ternyata harga mahal. Itu akan terjadi bantingan atau pemegang saham atau investor akan ngejual karena dianggapnya lu beli barang mahal, nih valuasinya cuma berapa, tapi lu beli jauh di harga market. Nggak benar. Waktu itu pernah terjadi juga di LSIP. Dulu LSIP itu beli gedung Aryo Bimo ya, itu jadi sesama internal akuisisi, tapi harganya di atas. Itu akhirnya harga sahamnya digebukin, turunnya lumayan jauh. Nah, memang kita harus membaca lagi, apakah barang yang atau corporate action ini menguntungkan nggak buat si emiten. Misalnya dia sekarang si Dewa contoh, dia punya utang, sekarang utangnya udah dikonversi jadi kepemilikan saham, jadi dia nggak perlu bayar secara cash lagi dong, karena itu orang kan udah pegang sahamnya. Nah, itu secara indirectly positif, jadi memang harus dibaca dan kita harus mengerti kira-kira ini menguntungkan atau merugikan. Kalau dia posisi yang merugikan itu biasanya nggak akan naik harga sahamnya. Iya, benar. Jadi harus emang banyak-banyak baca berita juga lah ya, dan connect-connect kira-kira tuh ya ini kira-kira bakal berdampak bagus atau enggak gitu buat perusahaannya. Oke, ini ada next question nih, Ci. Kalau cara tahu saham yang mau backdoor listing itu gimana ya? Kalau backdoor listing menurut aku sekarang kan banyak banget. Memang kan fenomena karena IPO sekarang ini mulai susah dan bener-bener susah gitu. Kayak klien aku yang udah ready aja akhirnya ketunda karena dia harus berbenah dulu. Jadi mungkin akan delay lagi setahun. Jadi karena fenomena ini membuat banyak kayak perusahaan yang ngebet pengen cepet-cepet IPO, caranya gimana? Dia ambil cangkang, dia beli perusahaan publik yang mungkin udah ditinggalin, bisnisnya udah kosong, dijual. Nah, itulah terjadi namanya backdoor listing. Jadi dibeli cangkangnya diisi dengan perusahaan yang baru. Memang banyak sekali sekarang backdoor listing, tapi sekali lagi hati-hati, nggak semua saham itu bisa jadi kayak Foru atau Carwell di awal. Takutnya kan ternyata jong gitu, yang diisi nggak jelas juga. Dan itu juga kalau nggak salah pernah terjadi di saham AirAsia deh, waktu itu sempat awal-awal rally, tapi habis itu kan nggak perform juga. Jadi memang kita mesti tahu banget yang diisi ini perusahaannya apa. Nih contoh ya, kemarin tuh rame banget ya Clean ya. Clean itu dia bang ada backdoor, terus udah naik sampai ARA 2 hari, tiba-tiba turun. Nah, klien aku tuh sempet nanya, katanya dia sempet ke Google kan nama company yang beli, katanya nggak ada di Google. Wah, kalau di Google nggak ada, menurut dia itu bukan perusahaan yang cukup besar. Jadi dia juga khawatir bahwa nih yang beli ini apa gitu. Nah, aku juga nggak bisa jawab karena aku nggak punya detail, nggak punya informasi lebih jauh tentang Clean. Ternyata abis 2 hari kemudian, hari ketiga nggak salah ARA itu buka turun. Nah, jadi memang agak tricky sih untuk memfilter backdoor listing yang
istilahnya bonafit, yang kayak Pani, yang memang dari perusahaan nggak jelas, akhirnya jadi sebesar ini. Bumi juga dulunya backdoor listing, harganya gocap, dan dulu tuh perusahaan kayak hotel doang gitu, hotel namanya Bumi kan. Iya. Nah akhirnya diisi oleh KPC dan Arutmin, berubahlah waktu itu menjadi hampir 9.000 atau 8.000. Jadi dari gocap jadi 8.000, memang agak tricky, jadi kita cuma perlu tunggu waktu, tunggu detail lebih jelas, nah baru kita berani masuk. Oke. Nih, mungkin ada yang nanya lagi nih, Ci. Kalau misalnya sekarang ini nih, Ci, kenapa sih akhir-akhir ini fundamental tuh nggak bisa lagi dijadikan acuan, dan banyaknya tuh lebih bergantung sama volume bandar, apalagi saham-saham yang baru IPO dengan valuasi mahal langsung terbang, fundamental bagus malah nyungsep. Apa karena IHSG ini saat ini nggak jelas ya, makanya foreign tuh jadi nggak tertarik juga buat invest? Benar-benar. Ya memang salah satu faktor utama kita butuh investor asing atau investor institusi yang bisa nge-hold dalam jangka yang lebih panjang. Tapi karena memang tahun lalu kan kita tahun politik, terus setelah ini sekarang lagi perpindahan atau transisi, jadi kayak memang masih tarik-tarikan, dan kalau kita baca kan beritanya masih kurang bagus ya, mulai dari gas LPG yang barangnya nggak ada, terus ada lagi yang dana-dana pendidikan potong, jadi kan banyak ketidakpastian gimana asing atau gimana investor jangka panjang mau masuk ke negara yang sekarang ini belum stabil. Nah itu membuat fundamental itu jadi boleh dibilang kayak nggak guna gitu ya. Kayak BRI misalnya murah secara valuasi, tapi saham itu terus turun gitu. Jadi ya memang saat ini saham yang rame atau kita yang bisa invest di saham yang secara transaksi rame, terus memang walaupun mahal gitu, tapi ya itulah yang terjadi fenomena saat ini. Kayak misalnya Pani waktu itu sebelum dia kena kasus pagar laut kan valuasi nggak murah. Kalau misalnya kita beli Pani, kok ada Pakuwon yang di sektor yang sama, yang harganya diskon, murah banget, kenapa nggak dilirik gitu? Sedangkan retail semua belinya Pani, sedangkan harga juga mahal, valuasi juga mahal. Tapi mereka punya argumen bahwa oh nanti Pani mau masuk MSCI katanya gitu. Jadi itu membuat harga saham-saham yang udah valuasi mahal itu terus naik. Memang ya siklus lah, kayak memang market kita ini selalu berubah. Market Indo itu terutama selalu berubah. Jadi kan misalnya nanti sekarang ini fundamental itu nggak berlaku. Yang berlaku kan hanya saham yang secara likuiditasnya tinggi dan valuasi mahal tapi rame, itu yang diburu dan itu yang bisa kasih kita cuan. Tapi nanti biasanya akan terjadi perubahan siklus loh. Nanti mungkin tahun depan atau 2-3 tahun lagi atau 5 tahun ini kita nggak bisa pakai lagi, akan balik lagi mungkin ke fundamental gitu. Kan ini juga waktu itu pernah terjadi ya, waktu itu di waktu tech rally, saham-saham tech itu juga saham value kan mati semua. Iya sih benar. Itu zaman ya berarti after COVID. Ya yang COVID. Nah. Jadi itu kan growth ya, zamannya growth, semua saham-saham yang growth itu naik kencang seperti Mari, Aba lah, yang teknologi deh, pokoknya rame banget. Nah tapi kan abis itu balik ke fundamental, tahun berikutnya balik ke fundamental, banking sector yang perform, dividennya bagus, lalu begitu sih market. Oke, iya. Bener sih, berarti emang marketnya ya berubah terus ya, kita juga yang harus nyesuaiin dengan marketnya. Benar. Dan kalau kalian misalnya invest, memang nggak boleh tanggung-tanggung, nggak boleh kalian kayak beli saham terus ditinggalin aja. Kalau serius mau invest, ya udah dipantengin, diikutin, kayak dirawat gitu. Ini kan dana kamu, dan sering-sering mungkin ikut edukasi, kan Jack juga sering kasih edukasi. Jadi join lah, kayak fundamental. Kalian susah nih cari-cari berita, cari kayak riset dari Cak udah ada loh, semua tinggal baca loh. Iya benar. Oke nih, mungkin next nih Ci. Sekarang kan dengan kondisi proekonomi sekarang yang tadi udah dibahas terus tuh, kayak di Indo kita kurang menentu juga, di US lebih menentu buat investor asing, apalagi kayak di China ada dengannya banyak yang shifting lah ya, kayak kemarin DeepSeek, terus mereka ada ekonomi segala macam. Kira-kira saham sektor apa sih yang di Indo ini masih worth buat kita invest gitu sekarang? Di tengah semua foreign lagi keluar,
kayak lagi harganya turun dari all time high-nya langsung kayak drop jauh banget. Ya, kalau untuk saat ini ya kita masih ngikutin flow ya, karena flow itu kelihatan masih kuat di sektor konglomerasi. Kalau kita perhatiin, waktu 2 hari marketnya turun tajam dari banking, hari pertama banking ngedrop, hari kedua saham PPP ngedrop, tetap saham konglomerasi itu yang ngasih cuan, seperti MTEK. Jadi kayak konglomerat yang satu lagi tiarap, tetap aja ada konglo lain yang naik gitu. Walaupun beritanya belum ada, kecuali buyback terus, bukan jadi si MTEK itu terus membeli saham SCM. Cuman itu aja beritanya, tapi ternyata itu saham tahan badai. Jadi kelihatannya kita masih bertahan di saham konglo ya kelihatannya. Cuma konglonya mungkin akan terus ada, mungkin yang satu lagi istirahat, yang lain ada yang lagi naik gitu. Pak Salim lagi istirahat, ada Pak PP lagi istirahat, ada Pak MTEK, kayak gitulah. Kelihatannya masih di saham konglo ya. Tapi ini kita kan ada potensi cut suku bunga ya, ada chances. Nah, mungkin kalau cut suku bunga akan sebentar akan ada rally, short rally lah, biasanya kayak kemarin di banking sama properti sama saham-saham yang suku bunga sensitif. Oke. Nah, mungkin saham-saham yang suku bunga sensitif nih yang bisa kita pantau dulu, kira-kira ada di sektor apa aja sih, Ci? Selain tadi ya mungkin banking begitu di-cut kan mereka langsung kayak yang kemarin surprise cut itu kan langsung rebound tuh. Memang kan udah oversold. Nah, sektor yang lain yang menurut aku sebenarnya cukup menarik, dan ini sektor udah sangat underperform bertahun-tahun sih, tapi untuk perform panjang banget kayaknya belum ya. Mungkin aku bilang tuh sektor properti masih cukup menarik, seperti SSIA yang memang mendapatkan investasi dari BYD, dan BYD kan udah tambah lahan beli di sana. Jadi SSIA aku bilang cukup menarik karena ada investor asing gede seperti BYD, dimana kalau BYD bercokol di sana, biasa teman-temannya dia nih yang China lain, misalnya yang produsen apalah, produsen lain itu biasa kan invest juga di sekitar situ. Jadi nanti akan menghasilkan resultnya atau laporan keuangannya si SSI itu akan lebih baik. Nah, kalau properti biasanya salah satu yang menarik juga walaupun belum terlalu bergerak tinggi yaitu Pakuan, karena Pakuan tuh murah gitu. Cuman emang belum ada investor yang benar-benar akumulasi, tapi secara valuasi mungkin the cheapest sekali kalau di sektor properti. Dan kalau misalnya kalian suka trading, kalau kayak kemarin sih waktu ada berita CTRA naiknya lumayan, tapi nggak terlalu yang sampai jauh banget, paling 10-15% buat trading bisa. Pani mungkin karena udah dihajarnya lumayan, itu kalau sampai cut suku bunga kita nggak dinaik, dia tetap di sektor properti, jadi tetap dapat imbas positif. Nah, itu mungkin bisa Pani CBDK buat trading. Mungkin yang kayak begitu biasanya lebih enak. Iya, jadi bisa dicatat tuh ya tadi saham-saham properti sama saham-saham banking, kalau misalkan sampai kita jadi buat cut rate itu bakalan cukup menarik juga. Nah, ini mungkin ada yang nanya, kalau misalkan sektor asuransi, kira-kira itu kapan sih manggung? Nah, kira-kira itu loh, sektor insurance itu kemarin sempat ramai karena memang ada beberapa katalis yang positif, tapi karena berhubung marketnya ini cukup jelek gitu kan, cukup jelek, jadi orang itu cenderung cuman trading jangka pendek gitu, nggak yang berani ngehold lama-lama. Nah, daripada mungkin kalau sektor tungguin kayak kalian lihat aja kayak misal AHAP harga udah tinggal 80-an gitu, tapi harga turun terus. Jadi ngapain beli saham yang memang lagi downtrending, daripada mungkin walaupun secara sentimen benar dia dapat katalis positif kalau misalnya ada beberapa berita yang nanti mau collab sama BPJS itu, tapi ya belum kelihatan hasilnya, belum reflect ke nanti ke resultnya. Jadi will take some time, mungkin tahun depan kali baru bisa lebih bagus ya. Daripada mungkin insurance, kalian boleh perhatikan, aku rasa sektor komoditi itu seperti gold itu masih menyala gitu. Jadi kan mungkin itu lebih menarik gitu. Oke, nah iya sektor gold juga mungkin yang kayak orang-orang kira boring ya, tapi kayak tahun ini aja gold terus-terusan naik. Udah sampai kayak berapa kali terus kan ya.
benar-benar. Oh, Ya ini ada karena yang mm, oh yes, nggak apa-apa Ci, lanjut tuh. oh ya karena gold itu kan memang naiknya karena disebabkan akumulasi oleh central Iya, bank. Jadi central bank itu lagi beliin terus. Jadi bukan ya mungkin itu juga salah satu faktornya karena ketidakpastian dari trade war. Jadi ya membuat orang cari safe haven ya ke gold lagi aja. Terus tadi kan Goldman Sachs juga lagi upgrade dia punya view on gold juga ya, lagi iya. dinaikin targetnya. Mm-mm. Oke, nah ini ada yang menarik juga nih, Ci. Ada yang nanya, kalau hubungannya soal Danantara bakal berefek ke sektor atau emiten yang gimana sih, Ci? Nah, kita masih tunggu berita lebih lanjut dan antara, tapi pastinya akan secara logika ya akan menimbulkan kekhawatiran dulu nih ke investor yang memang akan masuk atau punya saham di beberapa emiten yang akan masuk ke Danantara seperti tiga big banks tadi ya BRI, BBNI, Mandiri, kemudian yang masuk di MinID. MinID itu ada PTBA, Antam, sama Teens. Jadi kita masih tunggu nanti kalau udah di Danantara kira-kira uh, kebijakan dividennya akan berubah nggak? Karena kan udah nggak langsung directly owned by pemerintah tapi udah lewat via Danantara. Jadi kita masih nunggu untuk ke detailnya dan nanti bagaimana skema dividennya segala macam. Tapi pastinya ada kalau kita dengar dari teman-teman pelaku pasar modal, ya ada kekhawatiran kalau ini sukses, ya hopefully sukses. Ini akan jadi tema Temasek, salah satu investment arm yang bagus untuk negaranya. Tapi kalau misalnya dikelolanya kurang baik, dikhawatirkan nanti kayak 1MDB yang ada di Malaysia. Itu Hmm, kata-kata teman-teman yang di pasar modal gitu, kira-kira gitu. oke, oke. Oke, iya berarti ya masih banyak yang harus kita tunggu juga ya. Kayak sekarang emang Benar-benar kondisi dalam perlu negeri detail. banyak, banyak ketidakpastian lah. Iya, Jadi iya. harus banyak-banyak news, jangan cepet kemakan rumor lah ya. Karena kan Mm-mm. itu begitu harian naik ternyata Benar. cuma gorengan sementara doang dan di down lagi malah nyangkut. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin ini ada yang mungkin yang lagi rame ya, Ci, dari kemarin kayak di grup Cak juga nih soal Ratu. Mm-mm. Kemarin Mm-mm. lumayan tuh naiknya. Hari ini juga naik ya, Ratu. Hari ini naik lagi. Iya, naik. Memang waktu turun kemarin gila sih itu kayak copot sih jantungnya. Cuman aku pikir ah harusnya oke kok. Kan memang dia keseret dari cuan. Jadi memang cuan itu kan market cap-nya besar, naiknya udah tinggi, barangnya lumayan tipis Hmm, gitu. Jadi cuan itu dari 14.000 jatuh sampai 6.000 sekian. iya benar. Otomatis cuan turun, satu universe-nya pasti keseret. Walaupun Ratu itu belum secara direct dimilikin oleh grup APP loh, cuman mungkin karena underwriternya itu Henan Putirai, jadi orang mungkin punya konotasi oh nanti atau ini sama nih sama grupnya Pak Pepe. Jadi memang Ratu itu kemarin turunnya lumayan tajam, tapi secara teknikal Ratu itu sudah mulai kembali ke arah uptrend nih ya, udah mulai ada keluasi nyaba juga. Mungkin aku rasa kalau dia tetap bertahan atau nggak ada hantaman dari saham saham yang sama nih di PAPP, potensi banget dia balik all time high. Hmm, iya benar. Hari ini aja udah sampai berapa hari ini? 9.000 lagi ya? Ya turun lagi 9.000. Tapi kalau misalnya dia merah lagi sih aku mau beli. Kayaknya ada berita juga deh Ratu Raja itu berpotensi mau akuisisi blok gas. Oh, Hari hmm. ini hari ini ada beritanya. Ratu itu masih banyak, Ratu Raja itu masih backstory. Hmm, Makanya itu membuat kalau turun itu sebenarnya untuk saham-saham tertentu itu bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk masuk gitu, untuk hmm. buy on weakness. Cuma memang kita nggak bisa belinya, misal kita punya dana 10 juta, kita nggak bisa langsung beli 10 juta semua, karena nanti kalau turunnya jauh, yang ada kita stres dong, yang ada, aduh di report tuh jadi unrealized loss gitu. Mungkin kita dari 10 juta kita beli seperempat dulu 25%, kalau kita bilang di sini istilah kita nitip sendal, tapi kalau udah turun lagi kita beli lagi sendal lagi sebelahnya, tapi ternyata dia nggak turun nih, dia rebound nih, berbalik ke atas, ya udah aku beli lagi semuanya. Jadi completein yang target dana yang udah disiapin dari awal, jadi memang udah punya trading plan. Nah untuk Raja Ratu dia mau caplok blok gas besar dan tahu nih, tapi masalahnya nanti apakah caplok dengan harga yang uh,
bagus atau harga premium. Nah, yang kita khawatirkan kalau ada M&A juga apakah dia belinya mahal yang kayak tadi kita ngomong di Iya, awal nih. Tapi harusnya itu akan sangat menarik sih. iya. Karena dia udah ada beritanya nih bahwa ada 2 proyek baru. Jadi kompresor gas dengan potensi pendapatan 10 juta sama EBITDA-nya 8 juta nanti 2026. Yang kedua, pembangunan jaringan pipa gas bahan bakar yang berkontribusi pada pendapatan sebesar 18,7, EBITDA-nya 16,7. Ini lumayan sih. Iya, benar. Oke. Itu sebenarnya kalau Raja sama Ratu nih, Ci, lebih menarik yang mana sih dari news dan rumor yang tadi itu? Karena sekarang Ratunya udah balik ke 9.000, aku sih prefer kalau bisa di bawah 9.000, mungkin di area merah 8.000 sekian atau ya sekitar 8.000 deh, paling mahal kalau bisa. Nah, kalau Raja menurut aku di harga sekarang malah lebih menarik. Oh, ya. Cuman dia tadi, iya nih cuman harganya 3880, dia hanya itu sempat 4.400 ya nih ya. Jadi kalau di harga-harga sekarang, dan MAC dia juga dikit lagi mau Golden Cross. Secara teknikal Raja itu cukup menarik untuk masuk secara bertahap di harga-harga sekarang. Kalau Ratu kan memang karena dia baru listing, kadang-kadang agak susah diprediksi secara tepat ya pakai teknikal karena dia baru listing. Jadi bar yang kebentuk juga masih kecil-kecil sih. Tapi aku bilang sih lebih enak kalau dia lagi ada koreksi sih. Oke, ya, nah itu bisa di take notes juga tuh. Tadi Raja sama Ratu ya bisa jadi menarik. Nah, kalau ini ada yang nanya juga nih, Ci. Mungkin tadi kita udah bahas soal paniknya kan. Nah, kalau ini sekarang CBDK itu emang mau ditargetkan asing. Itu bisa jadi salah satu sentimen juga nggak? Iya, CBDK ini kalau kita lihat tuh dia sangat ngikut sama PANI ya. Cuma kalau kita lihat secara teknikal, ternyata volume transaksi itu turunnya lumayan drastis. Jadi dari awal dia IPO, habis itu dia beberapa hari listing, transaksinya tuh mulai turun nih. Kalau transaksi tipis-tipis gini, bisa aja ada indikasi, bisa aja sih ada yang beli, tapi transaksinya turunnya jauh banget sih. Dan kalau kita lihat kan paninya udah balik ke 13.000, CBDK itu tetap bercokol di 79, 7925, kayak nggak mau naik sih. Dan chartnya itu di persimpangan jalan, sideways, dia bisa naik bisa turun. Jadi belum ada strong katalis di CBDK. Waktu kemarin kan awal-awal sempat rame. Ya. Oh, katanya CBDK mau masuk MSCI, CBDK itu lebih ringan untuk masuk MSCI karena baru listing dan pemegang sahamnya belum tersebar ke publik. Tapi dengan adanya berita mengenai brand cuan yang kayak ribet gitu sekarang masuk MSCI, sangat diperhatikan banget pemegang sahamnya. Mungkin CBDK jadi untuk skenario wacana masuk MSCI juga bisa ketahan sih kalau kayak gini. Mungkin kalau sekarang aku lebih prefer beli di paninya deh untuk saat ini ya. Kalau kita lihat, tapi untuk trading aku sih belum berani untuk bahwa jangka panjang dulu karena kita masih tunggu perkembangannya. Walaupun secara teknikal PANI ini udah cukup menarik, kelihatannya dia akan coba ke MA 100 nih, 14.425. Ya. Ya, sekarang baru 13.000 ya. Iya, benar. Bisa sampai ke 14.000. Nah, mungkin karena dia tadi banyak yang nanya juga nih, saham-sahamnya Pak Pepe gimana nih, Ci? Ya, saham PP masih yang aku suka, salah satu TPIA. Kebetulan memang banyak banget yang nanya. TPIA itu dari Februari ya, sekitar Februari atau nih Januari akhir ya, itu kan harganya mulai naik dan naik diiringin dengan volume yang cukup tinggi. Volume naik, harga naik, biasa itu ada tanda-tanda akumulasi. Kemudian dia turun, memang sempat terjadi koreksi yang lumayan besar waktu grupnya itu dibilang nggak masuk MSCI, tapi kemudian gradually mulai ada akumulasi kembali. Dan TPIA ini karena dia ada akuisisi Shell, diprediksi dia akan membukukan profitnya naik 5 kali lipat. Jadi secara fundamental ada strong catalyst, kemudian juga dari technical udah mulai ada perbaikan, dan kalau dari ada rumor anak usaha mau IPO. Tapi mungkin nggak dalam waktu dekat ya, mungkin kita biasanya kayak gini loh, kayak dulu kita denger Ratu mau IPO aja take some time, tahu-tahu udah deket-deket baru kencang lagi beritanya. Iya.
Oke. Nah, mmm, oke, nah mungkin ini Ci, tadi kan nyambung tuh kalau misalkan yang indeks asing. Ada pertanyaan lagi nih, kalau saham yang mau dimasukin ke MSCI atau FTSE itu sebenarnya lebih baik jual sebelum tanggal pengumumannya atau justru ya kita lihat dari dulu aja. Karena kan itu ngaruh banget Mm-mm. juga ya kan. Kemarin aja Benar, kita benar. lihat saham-saham yang kemarin ini begitu gagal masuk MSCI langsung dropnya juga sedalam apa. Iya. Kadang-kadang gini, lebih kalau kalian mau main aman, menjelang pengumuman, kalau harganya naik tinggi kan biasa kan fenomenanya orang udah mulai beli dulu. Kayak cuan itu sebenarnya itu udah kelihatan itu front running asing gitu. Hmm, Memang ada beberapa fenomena sebelum masuk MSCI itu hedge fund udah mulai ngambil posisi karena mereka juga udah oh ini barang pasti iya, masuk nih. Jadi mereka ngambil posisi, harga udah mulai tinggi. Nanti pas announcement kadang-kadang ada yang namanya anti klimaks atau uh, apa ya kayak flow-nya itu kebalik. Contoh misalnya MDKI yang harusnya keluar dari MSCI Big Cap itu malah harganya naik. Jadi kadang-kadang ada kontraflow. Jadi kalau aku bilang kalau mau aman pas kalau harga naik tinggi sebelum menjelang announcement kurangin dulu sih antara setengah atau seperempat buat jaga-jaga. Jadi kalau misalnya saham itu nggak masuk MSCI, toh kalian udah buang setengah, udah mengamankan cuan. Tapi kalau masuk ternyata harga rally lagi naik, kamu masih ada setengah. iya. Jadi itu yang paling aman sih begitu dibagi dua. Oke. Jadi Iya, ini ada yang masih sebelum, ya, jadi sebelum tanggalnya dikurangin dulu jaga-jaga karena sekarang banyak drama. Nah, sisanya dispekulasin setelah pengumuman. oke. Nah, ini tadi kita udah sempat bahas juga nih, Cikin kita udah sempat bahas soal Dewa. Kalau Dewa sendiri kan udah jalan nih, tapi kalau BRMS sama Buminya, kira-kira udah bagus belum sih flow-nya? Nah, kalau BRMS sebenarnya udah mulai menarik karena kemarin kan sempat naik tinggi, kemudian ada sempat juga koreksi yang lumayan menyeramkan karena dia pertama waktu itu dia turun di bawah MA 50 harganya mulai turun. Kemudian ada berita yang katanya ormas di tambangnya dia itu turunnya cepat sekali sih walaupun volumenya sebenarnya nggak yang naik gede-gede banget sih. Nah tapi kalau kita lihat karena story daripada masih cukup bagus masih glowing gitu Iya, story emasnya aku rasa WRMS dengan harga masih di bawah 380 itu masih cukup menarik hmm, dan secara taktikal juga masih dinya lagi mau golden cross untuk BRMS masih cukup menarik. Kalau Bumi kendalanya masih satu sellernya itu si IC itu masih ada jualan tapi kalau Buminya di bawah sekitar kalau dia kadang-kadang tuh bisa dibawa cepet ya itu murah banget sih tapi jarang sih iya, tapi kalau turun banyak kalau kalian bisa ngehold punya holding power itu boleh tapi kalau misalnya kalian mau manfaatin trading mendingan trading yang memang secara katalis ada story-nya ada eh, lebih lebih enak karena secara batu bara kan kita nunggu royalti sampai sekarang nggak ada kabar iya, jadi gimana saham itu mau naik kenceng kalau belum ada story yang bisa membuat harga saham ini naik gitu. Ya bisa aja dia ketarik karena BRMS, tapi kan berarti nanti bintangnya itu put di BRMS or Dewa. Jadi dia cuma kayak following doang. Mendingan beli beli yang nanti jadi primadonanya aja dulu. Tapi kalau betul, kalian betul. bisa simpen ya harga-harga sekarang cukup murah sih. Oke. Nah, mungkin karena udah hampir sejam nih, Ci, kita saring-saring lagi, kita bahas kayak yang lebih general lagi. Karena kan sekarang tuh Boleh? masih Februari nih, kita masih banyak banget ketidakpastian ya dari news dari dalam negeri. Banyak banget Benar-benar. kan kita segala macam mau analisa apa-apapun kayak gagal terus gitu loh, karena nggak Iya. jelas lah, keluar terus, tiba-tiba kayak harganya dibantu naik sebentar, Iya besok kan naik. Itu benar. kira-kira Maret udah bisa mulai gimana nih, Ci, timeline cerita sendiri gimana nih untuk ngadepin kondisi market? Uh, Kayaknya market kita ini kan sangat rentan ya dengan news Mm-mm. ya. Jadi aku bilang masih mesti trading-trading dulu deh. Hmm. Ngikutin ngikutin yang lagi rame. Misalnya sekarang lagi rame mengenai harga gold yang memang cenderung naik dan memang ada asing yang lagi upgrade dan kelihatannya secara teknikal juga ada kenaikan value dan volume transaksi mungkin masih ngikutin berita ya karena kita nggak tahu malam Maret nanti result keluar nggak tahu tuh pada bagus apa nggak masih Bener. uh, kayaknya malah biasanya ya market itu paling enak tuh cuan di Januari Februari nah Hmm. Maret itu biasanya kita udah mulai trimming tuh biasanya cuman kayaknya sekarang kita masih
ya trending dulu kali ya, tetap ya. Kalau ada yang turun banyak kayak kemarin diskon banyak, akumulasi. Kalau naik kencang profit taking dulu. Sementara begitu, swing-swing dulu sih. Bener sih. Kalau gitu mungkin sebagai penutup juga nih Ci, karena udah mau 1 jam ya, nggak kerasa banyak banget yang nanya juga. Thank you buat semua yang udah participate loh. Nah, mungkin kalau sekarang ini tipsnya gimana sih Ci supaya kayak bisa jaga psikologi, bisa jaga kita nggak greedy juga, kita nggak FOMO juga lihat saham udah koreksi dalam, kita bisa mau take profit di harga yang atas gitu, kita nggak nunggu-nunggu sampai sahamnya ternyata anjlok lagi. Boleh dikasih tipsnya dong Ci? Nah, biasanya kalau habis koreksi dalam, aku nggak langsung beli juga. Aku tunggu dia flattening dulu. Berarti kan tekanan jualnya udah mulai reda tuh. Contoh kayak waktu panik. Panik kan waktu turun kan deras banget tuh. Aku belum berani beli. Jadi kalau ada saham yang terkoreksi tajam dengan volume tinggi, biasa kalian tunggu dulu, sabar dulu. Kalau udah lebih stabil, baru kita mulai masuk. Kita mulai nitip sendal. Mungkin dengan market yang sekarang sangat volatile dan banyak sekali drama-drama yang nggak jelas gitu ya, tiba-tiba karena result Mandiri jelek, terus ada salah satu broker asing yang downgrade langsung turunnya begitu tajam. Jadi mungkin lebih hati-hati kalau harga udah tinggi. Kalau kalian tahu nih modal kalian tinggi, berarti kalian trading aja antara day trade atau udah untung berapa persen sesuai teknikal yang kalian udah punya trading plan, take profit. Tapi kalau modal kalian murah sih nggak apa-apa, kalian boleh spekulasiin lebih jauh. Jadi tetap perhatikan kalau harga saham yang udah tinggi, jangan FOMO. Kalau mau masuk, oke, kalau penasaran beli, tapi cuan langsung kabur, jadi tetap tradingin dulu. Terus kalau misalnya ada saham yang turun tajam, tapi kalian masih percaya nih berita masih ada, ya udah itu kalian boleh beli bertahap, tapi tunggu dia lebih stabil. Contoh nih, kalau misalnya saham-saham yang baru keluar FCA itu sekarang kecenderungannya suka turun. Kayak kemarin MMIX habis keluar FCA kan koreksi. Tapi kita udah lihat nih koreksi volumenya kecil. Harga turun tajam, tapi volumenya nggak ada. Berarti kan nggak ada distribusi. Berarti kelihatannya pemegang saham yang lama tuh masih di dalam. Nah itu kita boleh manfaatkan beli. Kayak misal WiFi, habis keluar dari FCA ini juga lagi terkoreksi. Nah mungkin saham-saham yang turun, jadi manfaatkan koreksi itu sebagai momentum untuk buy on weakness. Jadi lebih satu selektif, dua hati-hati, tetap jangan FOMO. Mungkin kayak gitu aja sih, lebih ini, lebih aman. Benar, setuju banget sih. Ci, mungkin one last question nih, karena diprotes ternyata ada yang bilang katanya udah nanya Excel tapi gak dibahas-bahas. Ini one last question. Bahas dong soal mergernya Friend sama Excel. Friend kan rugi banyak, tapi alpha-nya Excel tuh bagus. Iya, jadi sebenarnya, nah kalau memang Friend itu kan resultnya jelek, Excel resultnya not bad, tapi di sektor ini aku nggak ngelihat tuh ada strong catalyst yang membuat sektor telco ini bakal terbang tinggi. Kalau kita lihat Telkom sendiri kan juga turun lumayan jauh. Kalau Excel itu nggak turun jauh, tapi dia kayak sideways gitu. Jadi secara teknikal nggak ada catalyst untuk saham ini terbang tinggi. Secara fundamental di luar result cuman merger doang. Terus aku lihat kalau merger kita juga masih tunggu nanti kinerja mergernya tuh bagaimana. Ini beda banget sama Indosat. Beda banget waktu Indosat berita merger sama Hutchinson, Indosat tuh langsung rally tinggi. Nah, sama Friend ini memang agak tricky ya, dan Excel ini mungkin nanti bisa jadi katalis yang cukup menarik, yaitu penjualan Linknet. Kalau itu jadi terjual di kisaran angka 16 triliun. Jadi mungkin Excel bisa dapat duit. Nah, itu mungkin ada potensi buat Excel itu naik lah ya. Iya, karena kan dia dapat cash kan. Nah, siapa tahu cash yang didapat dari penjualan Linknet itu dibagikan sebagai special dividend, kita nggak tahu. Nah, benar. Jadi ada potensi juga WiFi ini kan lagi gencar, dia akan masuk ke desa-desa, maka dia akan niat banget untuk akuisisi Linknet, dimana dia udah ada kerjasama nih sama Linknet, udah menjalin kerjasama. Jadi kalau misalnya sampai dibeli pun mungkin prosesnya nanti lebih gampang, kayak orang tuh udah penjajakan dulu gitu. Nah, kalau WiFi itu targetnya masuk ke desa-desa, memberikan internet yang murah. Nah, gimana orang mau beli pulsa gitu kan? Berarti kan ada risk di sektor ini. Nah, itu membuat saham-saham sektor Telkom itu nggak terlalu
nggak terlalu naik karena belum ada strong katalisnya gitu. Jadi mungkin kita mau tunggu XL naik ya, kita tunggu berita yang positif dulu, sentimen positif dari XL, mungkin penjualan salah satu asetnya tadi, kalau memang itu jadi dibeli oleh WiFi atau dibeli yang lain kita nggak tahu, jadi kita masih tunggu. Linknet udah dijual ke XL dan sekarang ada berita, ada rumor itu akan dijual lagi oleh XL ke WiFi karena WiFi targetnya mau masuk pelosok-pelosok ke desa-desa. Wah itu seru sih karena sekarang kan banyak desa-desa yang bisa dihampirin oleh WiFi nih. Internet belum ada kan, Iya. banyak kan pakai pulsa. Nah kalau udah pakai WiFi itu lumayan gede sih, pangsa pasarnya lumayan menarik. Oke. Iya, mungkin udah dibahas semua ya pertanyaan-pertanyaan yang baru masuk tadi juga. Bener. Mungkin thank you cerita hari ini udah bahas banyak banget, semua pertanyaan teman-teman juga banyak banget yang terjawab. Jadi kalau kalian mau belajar lebih banyak lagi nih soal investment, soal saham, kan mampir juga nih ke IG cerita Rita_FND. Itu kan sering banget bikin webinar-webinar juga ya Ci, kayak Sabtu kemarin. Iya, Dan kalian juga iya. Nanti kapan-kapan ya kita undang Cak untuk collab dan memberikan edukasi ke teman-teman anak-anak muda. iya boleh banget dong. Nanti aku share juga kalau misalkan kalian mau masuk ke grupnya Cak, kita tuh tiap hari, kita ada 2 grup sebenarnya, ada yang gratis sama ada yang di grup eksklusif. Itu ada cerita juga di dalamnya kalau grup yang eksklusif. Biasanya grup eksklusif sih lebih ke trading gitu ya Ci, karena kan tiap hari Iya, iya. banget Dan ya. kemarin sempat call Ratu juga kan Iya di bener. yang eksklusif itu. Iya. Dan habis itu langsung terbang tinggi. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar nih baru pemula banget kan mau masuk di yang free itu tiap hari tuh kita kasih benar-benar belajar kan bisa belajar fundamentalnya lah di situ. News tiap hari juga ada update ekonominya, makro, mikro. Jadi kan bisa belajar banyak. Pokoknya intinya untuk tahun ini belajar dulu dan Benar, banyak-banyak baca. Benar gak Ci? benar. Karena ya, Emang banyak terus banget. mesti belajar Iya, karena market itu selalu iya berubah. benar. Mau selama apapun di market tetap harus belajar terus Benar, ya. benar, benar harus upgrade Mm-mm, terus. betul. Oke deh, thank you so much Ci educationnya buat malam ini. Oke, thank 300 you lebih. Rachel. Sukses terus buat Cak dan teman-teman semua. Thank you. Yuk, Happy cuan. bye. Bye. Bye.